Salam rayu dulur. Kali ini berada di channel kedua Sanggar Benowo Official. Saya mau tanya jawab. Saya nggak pakai bahasa Jawa karena banyak teman-teman yang selama ini meminta untuk bahasa Indonesia. Sanggar Benowo yang selalu membahas tentang sastra, budaya, dan pengertian Jawa. Kali ini kita sudah berada bersama Dulure Wedok. Mungkin semuanya sudah tidak asing. Yoiki Bocahe, biasa dipanggil Celeng Genjek, Restu, Yus Bola, tergantung dari dulur-dulure Erina. Erina juga punya channel yang mungkin teman-teman semua juga sudah tahu, Erina Official, yang sekarang ini kita lagi bersama Sanggar Benowo Official. Aku mau tanya dulu, banyak pertanyaan. Dulu pernah kita bahas bahwa Erina pernah memulai karirnya itu bukan dari celeng, tetapi melalui ganongan. Nah, yang saya jadi pertanyaannya, kenapa kok dulu yang memulai dari celeng ganongan, tari topeng, kok bisa berpindah ke celeng? Itu bagaimana ceritanya? Ini dulur-dulur ini penting ini. Pakai bahasa Indonesia. Nah, banyak fans dulur-dulur Erina kan juga nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di Jawa. Kita sudah sampai di Hong Kong dan luar. Jadi biar semuanya lebih paham. Dari dulu emang suka lihat jaranan, soalnya keluarga kan juga punya jaranan juga. Terus waktu itu ada acara 17 Agustus yang dimana harus anak-anak yang ikut melestarikan, maksudnya ada tampilan tersendiri. Waktu itu orang-orang maunya jaranan, akhirnya saya itu terjun ke situ. Tapi saya kok inginnya cuma yang ganongan, soalnya katanya dulu bapak itu juga sering ganong. Jadi saya mau nyoba apa masih ada darah-darah dari ayah saya yang ke saya itu. Terus ternyata waktu pentas dan saya berhasil menarikan tari ganongan itu membuat satu desa menangis. Soalnya semua satu desa kan sudah mengerti kok bisa semirip bapaknya gitu. Terus untuk yang ke celeng itu baru-baru SMP lah. Soalnya waktu itu dari Pak Po juga sudah berbicara, kok cuma ganong, apa nggak ingin jadi sinden apa terus ke yang lain gitu. Akhirnya saya belajar sinden tapi nggak bisa, soalnya memang nggak tertarik di sinden. Soalnya kakak saya juga sinden, biasanya juga ya dikasih ajaran gimana caranya agar bisa sinden atau gimana itu, tapi tetap nggak bisa, soalnya dari hati juga nggak ingin jadi sinden. Inginnya tetap di dunia seni tari. Gitu. Terus akhirnya waktu ada latihan di rumah, di depan rumah, sama Pakku disuruh pegang celeng itu. Terus dan banyak yang bilang cocok, banyak yang bilang enak, banyak yang bilang luas. Akhirnya ya sampai sekarang saya lanjutin untuk nyaleng aja. Terus kedua, aku mau tanya lagi nih, dari beberapa pertanyaan yang dulu yang kita bahas di Sanggar Benowo. Nah, ini kan pas saya kupas lebih tuntas, lebih jelas di official karena mengelalui budaya. Menurut Erina, budaya itu seperti apa? Budaya itu sesuatu yang jarang sekali orang punya dari diri dan hati. Soalnya setiap orang itu hanya mengetahui seni budaya, oh itu penampilan ini itu. Tapi ternyata budaya itu banyak macamnya, banyak jenis rupanya. Terus kalau untuk diri saya sendiri, budaya itu gimana ya, sudah hidup dan mati saya. Jadi kalau siapapun yang bilang budaya kayak gini, ada yang bilang biasanya negatif, itu menurut saya hanya orang-orang yang tidak punya rasa dari kebudayaan itu sendiri. Orang yang tidak menyukai budaya, ya karena gini dulu, banyak yang menganggap bahwa budaya itu memang aneka budaya itu banyak, mulai dari jenis wayang kulit
seni tari pun itu banyak dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tetapi untuk khususnya jaranan, kita dari wilayah Kediri, Pakeme Jaranan Senterewe Kediri yang sekarang sudah mulai membooming, banyak menjadi demam. Itu benar, memang budaya adalah salah satu bentuk cita rasa dari Nusantara. Jadi budaya ini adalah salah satu cita rasa dari budaya Nusantara, budaya adiluhung yang perlu kita lestarikan, terutama generasi muda. Jadi tidak semuanya yang ada di dalam kesenian kuda lumping itu orang bilang berbau-bau yang tidak benar ya, tetapi bukan di situ itu dulur. Nah itu menurut pengertiannya itu memang benar, budaya itu perlu kita lestarikan. Ketiga, aku mau tanya lagi dulur, jatuh bangun dan bagaimana rasanya dikala kita ini belajar kan semua itu pasti tidak bisa semudah itu. Kita ya, saya sendiri, mungkin Erina sendiri, tiba-tiba bisa dikenal orang dengan kemampuan yang lebih, itu pasti mengalami jatuh bangun, itu pasti itu. Apa? Coba diceritakan. Jatuh bangun itu pasti ono. Kalau jatuh, sering jatuh, tapi jatuhnya nggak nggak selalu nambah di hati. Soalnya kalau kita mau belajar, jangan memandang kita bisa. Enggak. Sampai sekarang pun saya di depan mata Pak Bos saya selalu tetap salah. Soalnya masih banyak yang salah katanya. Tapi kenapa orang-orang bilang Erina sudah bagus, Erina sudah luas, Erina sudah gini. Soalnya dia itu cuma melihat pas waktu pentasnya. Yang mengajari saya dari awal sampai saya saat ini itu Pak Bos saya. Jadi kalaupun Pak Bos saya melihat video saya yang sekarang, itu tetap katanya kok gini, ini kurang gini gitu. Jadinya sampai sekarang juga tetap salah aslinya. Kritikan itu sebagai wujud membangun diri, juga membangun mental. Itu salah satu benar. Jadi jatuh bangun pasti ada. Cemoohan banyak. Pasti banyak. Nah, pengen sukses, pengen kuat, itu mentale ojo wedi dicemooh, cudi lur. Begitupun juga Erina pasti mengalami cemoohan dari haters gitu. Sekarang itu bukan haters, netizen gitu. Netizen muntruk. Iya, deterjen dari ini. Tapi memang semuanya itu pasti mengalami jatuh bangun, cemoohan dan sebagainya. Tidak ada kesuksesan yang didapat dengan instan. Yang paling penting kita syukuri yang sudah kita punya dan kita kembangkan terus, berkembang. Belajar dan belajar. Kuncinya kan karena diet seneni terus ya, ini untuk belajar dan belajar. Jadi untuk teman-teman yang sudah bisa atau teman-teman yang sudah mempunyai penguasaan ilmu seni tari atau penguasaan ilmu sebagainya, itu tolong kita, terutama saya, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa bangga. Karena dengan kita puas dan bangga, disitulah kemampuan kita hanya segitu. Bahwa kita ingin belajar dan belajar terus, akhirnya kita menjadi orang yang lebih lagi dan lebih bisa lagi. Itu pertanyaan ketiga. Terus ini aku juga mau tanya, banyak orang sih bertanya, bagaimana rasanya dikala kita ini kesurupan, sesudah kesurupan itu bagaimana? Capek-capek kah? Terus badan sakit semua kah? Itu banyak pertanyaan yang selama ini dilontarkan di Sanggar Benowo. Tapi sekarang kita kupas habis tuntas di official. Pertanyaannya simpel. Ora kabeh ora, sakit semua ndak? Justru yang kalau pentasnya itu setiap hari itu enggak berasa capek. Tapi kalau pentasnya cuma 1 kali, 2 kali dalam seminggu, rasanya sakit semua. Waktu bangun tidur udah kayak patah-patah semua. ya itu dulu. Tapi loro kabeh, sakit semua di badan. Oh iya, aku mau tanya. Ada yang beberapa bertanya. Ini yang kapan hari banyak bertanya di Sanggar Benowo, inbox juga di Facebook, di IG juga ini. Apakah Erina menggunakan sosok jin pendamping ataupun sosok kodam ataupun sosok dia orang bilang perjanjian dengan jin untuk dia menjadi tenar? Nek waktu itu saya bilang tidak.
Oh tidak, tapi saya kan hanya sekedar menjawab. Sekarang tak balik no. Nah, menurutmu itu bagaimana? Apakah kamu menjalani semua kesuksesan ini dengan perjanjian jin, Sampai sekarang. kodam, demit lah, apalah itu ya? Jujur lur, sampai sekarang itu saya belum tahu yang namanya jin itu yang kayak gimana. Terus sampai perjanjian segala, apa ketemuan juga? Ya. Yang gimana? Nah, kan biasanya kan orang ada yang bilang, nek orang Jawa setrek nih lah. Nah, Enggak. oke dulur, tak jawab ora, yo ora, itu hoax. Nah, jadi Hoax. klarifikasi untuk semuanya, berarti semuanya itu hoax. Ya. Memang benar, deterjen, bukan netizen, deterjen, muruh betul. Itu pertanyaan wis mulai tak jawab kabeh dari beberapa orang lah. Ini yang paling penting itu aku pengen tanya, sosok siapa yang selalu mendukungmu di dalam senang maupun susah selain keluargamu? Lek keluarga pasti mendukung. Rada jeru dulur. Ini agak dalam. Ayo. Iki sing nyaksikno ini pokoknya bukan hanya manusia, wis demit sak sembarangan nyaksikno dulur. Ayo. Ayo netizen siap komen yo. Tak tunggu komennya. Ayo dulur. Yang selalu Mendukung ya selain orang tua. Ayo. Paling yo pacar dulur ya, tapi kita enggak tahu tuh. Kita ya tanya. pasti jawab. Pacar dulur ya. Ini cek oleh daftar dari pacar. Oh tidak. Oh enggak dulur, sorry. Ya. Karena mungkin kadang orang berkata gini, Rina itu gonta ganti pasang. Sebenarnya itu bukan gonta ganti, mencari orang yang lebih baik itu lebih tepatnya mungkin ya dulur ya. Bener nggak? Mungkin orang lain bisa bilang kayak gitu, soalnya orang lain kan belum tentu tanya ke saya sendiri. Nah, Kadang-kadang juga masih ada orang-orang yang mengaku, oh aku mantannya, oh aku pacarnya, oh aku ini loh, adiknya loh. Padahal saya nggak kenal. nah berarti ini ya. Kita kembalikan lagi, dan kalau ingin mengklarifikasi ku takok nang gini sing bersangkutan. Takok langsung, ojo takok melalui media ataupun hal yang lain. Biar lebih jelas. Oke, dulur. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dia bisa next time lah kita obrak-obrak rumahnya, obrak-obrak air rumahnya. Nah aku sih selama ini nonton jelasnya celeng tok semua kena omah. Tapi itu kan yang tapi lebih enak kita tonton tuh di luar, kita ngobrol, lebih enjoy lagi. Mungkin next kita akan berjalan lagi kemana belum tahu. Dan matur nuwun dulur untuk semuanya sudah menyaksikan, menonton Sanggar Benawa Official. Sing nonton sampai entek tak dongakno tambah rezekine, ya toh, tambah rezeki didoke saka coba balak sengkolone. Dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman semuanya. Oke, salam dari Sanggar Benawa Official dan Padepokan Benawa. Salam rahayu, rahayu, rahayu.